Saudara-saudara, para pelayan PA yang kami cintai, untuk minggu pada tanggal 29 besok ini materi kita itu terambil dari kitab Ratapan atau yang dikenal juga dengan nama Nuduk Yeremia. Itu dari pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Di situ dibuat judulnya Penghukuman Allah Membawa Kesadaran. Itu pada Sabda Guna Anak. Di sini kita baca dengan baik dulu ke-17 ayat yang ada di dalam untuk bisa kita mendapatkan pemahaman dan cara penyampaian yang pas tentang bagian yang menjadi materi ini. Jadi saudara, kita perhatikan dulu kalau kitab Ratapan ini bisa dikatakan kitab yang menjadi tulisan dari seorang yang bisa dikatakan seseorang atau mungkin sekelompok orang yang mengalami keadaan setelah hancurnya Yerusalem, dan di dalamnya itu dipaparkan tentang keadaan Yerusalem dalam kehidupan setelah mereka menghadapi pembuangan. Jadi kalaupun ini disebut dengan Nuduk Yeremia, tapi tidak bisa dikatakan juga bahwa Yeremia lah yang menuliskan ini, karena Yeremia sudah jelas itu terikut di dalam pembuangan pada masa Babel menghancurkan Yerusalem. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ini, tentu kita tidak dapat memahami apa yang perlu kita sampaikan dengan keadaan ini, dan tentu kita harus melihat yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa ini, keadaan di Yerusalem yang hancur ini, apa dan bagaimana, itu yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa menyampaikan pesan dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita dulu untuk memahami bagaimana Yeremia di dalam peran dan tugasnya ketika dia menjadi seorang nabi di Yehuda. Karena Yerusalem ini adalah tempat beradanya bait suci atau bait Allah, di mana Bukit Sion yang menjadi tempat, dan Yehuda sebagai bangsa yang menjadi pemimpin atau penghuni daripada Yehuda ini setelah 10 suku bangsa yang lain memisahkan diri dari Yehuda, dan mereka disebut dengan Israel Utara dan Yehuda ini sebagai Israel Selatan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di sini Ratapan atau Nuduk Yeremia ini adalah tangisan atau jeritan pilu seorang nabi Yeremia atas Yerusalem yang kondisinya seperti yang terpaparkan dalam Ratapan ini. Yeremia itu kalau kita lihat, dia adalah dari seorang nabi yang berasal dari Anatot, melayani pada zaman pemerintahan Yosia. Dan di situ kita tahu bahwa Nabi Yeremia ini adalah bisa jadi keturunan dari seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Abiatar, yang pada zaman Salomo harus dibuang ke Anatot, dan dia hidup di Anatot, dan Yeremia ini berasal dari Anatot. Nah, ketika dia menjadi pelayan pada masa kenabiannya di Yehuda, dia ini selalu penuh dengan penderitaan dan bulian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk oleh raja-raja yang memerintah pasca pemerintahan Raja Yosia. Nah, saudaraku, ini kita lihat bahwa Nabi Yeremia ini ada dua hal yang sangat keras dan tegas dia cetuskan kepada umat Yehuda pada masa itu, di mana pertama itu adalah dia menubuatkan bahwa Yerusalem ini akan hancur dengan datangnya sesuatu kekuatan atau kuasa dari utara. Dan yang kedua, di situ dia menggambarkan Yerusalem ini layaknya sebagai mempelai wanita daripada Allah.
dengan keberadaan Bait Allah di Yerusalem. Jadi disitulah kita bisa lihat bagaimana istimewanya hubungan Yehuda ini dengan Allah. Oleh karena itu, ketika Yehuda pada masa kehidupan Yeremia memimpin di sana, Yerusalem ini terkenal sebagai daerah yang istimewa karena di sana bersemayam Allah, pusat pemerintahan dari kerajaan Daud yang terkenal dengan kekayaannya dan kemegahan kerajaan serta Bait Allah. Dibanding dengan tempat-tempat ibadah yang lain, Yerusalem dengan Bait Allahnya ini sangat terkenal bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, ada pemahaman bagi orang Yehuda bahwa memang tidak akan pernah ada satu kekuatan atau kuasa apapun yang akan bisa menghancurkan keadaan daripada Yerusalem ini sebagai tempat bersemayamnya Allah dan sebagai bangsa yang diberkati oleh Allah. Pemahaman inilah yang terus dianut oleh raja demi raja pasca Salomo. Dan inilah yang dilihat oleh Yeremia bahwa kehidupan yang ternyata dilakoni selama ini oleh orang Yehuda dan raja-rajanya itu banyak yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka sudah ikut campur dengan kebiasaan dan adat istiadat serta keagamaan bangsa-bangsa lain yang masuk menjajah mereka pada masa itu. Seperti kita tahu bahwa setelah Asyur dikalahkan oleh Babel sendiri tidak menghancurkan Bait Allah itu pada awalnya, tetapi dengan catatan bahwa Yehuda ini harus memberikan upeti dan takluk kepada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Babel sebagai penguasa yang sudah menaklukkan Asyur yang pada waktu itu terkenal besar. Nah, di sini Yeremia sudah menasihatkan kepada raja, menasihatkan kepada seluruh masyarakat, berseru dia dengan keras, dengan sedih, dengan menangis, bahwa dibilang di sana mereka harus taat kepada aturan daripada Babel. Tetapi rupanya raja-raja Yehuda setelah Yosia digantikan oleh Hizkia kemudian digantikan oleh Yoyakim dan anaknya Yoyakim yaitu Yoyakin, sampai kemudian pemerintahan Zedekia pamannya Yoyakim ini yang menjadi raja di sana. Kehidupan mereka tetap tidak mempedulikan perintah daripada daripada Yeremia, dan akhirnya mereka hidup dengan mengandalkan bahwa ada kekuatan Allah yang tidak akan mungkin bisa disentuh oleh Babel. Dan oleh karena itu mereka berniat untuk memberontak terhadap Babel, dan Babel akhirnya bertindak menaklukkan mereka secara utuh. Tapi ketika mereka ditaklukkan pada masa itu, masih ada kesempatan sekian tahun di mana belum terjadi penghancuran ini. Dengan catatan itu suatu pembelajaran saja bagi mereka dari Babel. Tapi rupanya berlanjut dengan kepemimpinan Zedekia menyusun kekuatan kembali untuk menentang daripada Babel ini, dan akhirnya Babel marah. Mereka menghancurkan semua tempat kediaman yang megah daripada raja Yehuda, dan bahkan menghancurkan Bait Allah yang ada di Yerusalem. Dengan keadaan itu tidak berhenti di situ saja, semua orang yang menjadi orang-orang muda dan kalangan bangsawan termasuk anak-anak raja dibunuh, dibawa sisanya ke Babel untuk menjadi bangsa tahanan. Kepada Yeremia pada waktu itu ada tawaran dari raja, apakah dia akan berdiam di Yehuda atau mau ikut ke pembuangan. Nah, dari sini inilah awal daripada kehancuran. Berseraklah bangsa Yehuda ini, dan umat Allah yang tadi membanggakan Yerusalem sudah patah arang. Artinya mereka hidup dalam keterpurukan yang sangat berat. Oleh karena itulah makanya disebut di dalam pembacaan kita ini, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem itu tergambarkan
layaknya seorang perempuan janda yang ditinggalkan oleh suaminya, oleh kekasihnya, dan kemudian dia merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya dekat dengan dirinya, dan dia hidup dipermalukan, di mana di hadapan sang janda ini sendiri anak-anaknya harus ditawan, digiring menjadi orang-orang terpenjara, terbelenggu ke tanah di luar daripada Yerusalem. Ini menggambarkan suatu keadaan bahwa memang sekarang Yerusalem itu layaknya disebut seorang janda yang meratap menjerit kesakitan karena dia ditinggalkan oleh suaminya. Itu berarti bait Allah Yerusalem dengan segala kemegahannya telah ditinggalkan oleh Allah, dan Allah tidak berkenan lagi bersama dengan dia, dan dia sekarang hidup dalam penghukuman daripada kuasa Allah lewat tangan penguasa Babel. Nah, itulah bagian daripada latar belakang, sehingga kalau kita baca di sini di dalam pembacaan ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 17, kita katakan ini di situ digambarkan betapa terpencilnya kota ini, yang dahulu ramai laksana seorang janda lah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan, dan seterusnya ratapan ini. Apa yang mau kita sampaikan dari cerita ke-17 ayat pasal pertama ratapan ini, saudara? Itu yang menjadi tugas kita, menyampaikan kepada anak layan apa maksud daripada hukuman yang diberikan Allah terhadap umatnya itu, dan kenapa Allah memberikan hukuman, dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Inilah bagian-bagian yang harusnya kita sampaikan. Jadi jelas saudara melihat kepada apa yang saya paparkan tadi di depan, jelas bahwa umat Israel sebagai umat Allah, di mana Allah bersemayam menjadi raja di tengah-tengah hidup mereka, di baitnya, dan menjadikan umat itu sebagai mempelainya. Ternyata umat ini sudah hidup di dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan sebagai mempelai, dan mereka bertindak semau gue, tidak mengindahkan lagi tentang tugas dan tanggung jawab mereka menjadi berkat bagi orang banyak, dan mereka menyombongkan diri dan tidak mau mendengar perintah Allah lewat nabi-nabinya. Bahkan nabinya seperti Yeremia sampai harus menangis dan dibunuh, direncana untuk dibunuh oleh para penguasa Yehuda pada masa itu. Menangis menyampaikan perintah Allah, permintaan Allah kepada mereka sebagai umat. Tapi mereka tidak mau melakukannya, tidak mau menaatinya. Akibat kesalahan itulah yang mereka perbuat, itulah Allah menghukum mereka. Dan hukuman itu kita lihat bahwa mereka tidak membinasakan seluruh umat Israel dan membinasakan Yerusalem, tetapi menjadikan mereka mengalami kesakitan di tangan bangsa Babel, menjadi suatu bangsa yang tercerai-berai, terbuang, menjadi bangsa jajahan, dan hidup sebagai budak di Babel. Itu adalah bentuk hukuman yang diberikan Allah kepada umatnya. Dari cerita ini, saudara, kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa setiap yang namanya orang yang mengasihi kita, katakanlah itu pertama orang tua, kedua guru, ketiga adalah guru sekolah minggu. Orang-orang yang mengasihi kita ini mungkin dan bahkan bisa dipastikan pernah memberikan hukuman kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Tapi lihat bagaimana kebiasaan kita sebagai anak. Ketika sudah dibuat aturan
sudah dibuat didikan, sudah dibuat pengajaran bagaimana untuk berlaku hidup yang benar dan baik, mengikuti aturan-aturan di rumah, mengikuti aturan-aturan di sekolah, mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita bergereja. Seringkali kita menganggap itu sepele, lalu melakukan hal yang bertentangan dengan aturan orang tua itu. Di situ pasti namanya orang tua, guru maupun guru sekolah minggu, ketika aturan itu sudah kita langgar, maka itu berarti suatu kesalahan yang harus diperbaiki, kesalahan yang tidak bisa ditolerir, kesalahan yang harus bisa diberikan suatu ganjaran, hukuman. Dan oleh karena itulah pasti setiap anak tidak pernah ada yang tidak pernah menerima hukuman dari orang tua maupun guru sekolah minggu di dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya, bagaimana kita ketika menerima hukuman itu? Apakah karena kita dihukum oleh orang tua karena sesuatu yang kita langgar itu, kita menjadi benci, marah, atau kecewa, bahkan memberontak terhadap orang tua, terhadap guru? Tentu kan tidak. Kalau memang kita harus berontak, apakah pemberontakan kita itu benar? Karena orang tua maupun guru ketika memberikan hukuman itu tentu ada maksudnya. Karena dia menginginkan hal yang lebih baik terjadi pada kita sebagai anak didik. Oleh karena itu dia tidak menginginkan anaknya atau anak didiknya ini menjadi orang yang hidup tanpa disiplin, tanpa aturan. Supaya anak ini bisa hidup menjadi anak yang tertib, berdisiplin, punya masa depan yang baik dalam kehidupannya kelak. Sebagai orang-orang yang terpimpin, sebagai orang-orang yang memiliki pendidikan, sebagai orang-orang yang taat kepada aturan-aturan demi kebaikannya. Jadi bagi anak-anak yang menjadi anak layan kita, yang perlu kita tekankan bagi anak-anak layan ini adalah bahwa setiap kesalahan yang dilakukan pasti akan mendapat hukuman. Tetapi ketika hukuman itu terjadi kepada anak-anak, anak-anak harus melihatnya itu dengan sudut pandang atau katakanlah pemahaman yang baik. Bukan menjadi marah, bukan menjadi kecewa, bukan menjadi jengkel, apalagi memberontak terhadap orang yang memberikan hukuman. Hukuman diberikan supaya ada penyadaran diri, ada kesadaran diri untuk memperbaiki lebih baik lagi kehidupan kita sehingga tidak salah lagi. Karena dengan memperbaiki diri, maka di sanalah berarti kita memahami bahwa orang tua, guru, dan bahkan yang terutama Tuhan memang selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Tuhan, orang tua, dan guru yang mengajari kita selalu menginginkan kita ini sebagai orang-orang yang tertib, yang memahami aturan-aturan kehidupan yang baik. Jadi kepada kakak-kakak layan di situ, kita harus sekali lagi memahami cerita ini lebih dahulu dengan mengangkat bagaimana cerita itu menjadi latar belakang, lalu kemudian hukuman itu terjadi, dan hukuman itu yang terjadi itu pasti dipahami dengan berbagai persepsi bagi anak-anak. Yang penting bagaimana caranya
ketika kita menerima hukuman karena suatu kesalahan dari orang tua, dari guru, hukuman yang kita terima itu haruslah kita dapat terima sebagai bentuk pembelajaran. Pembelajaran untuk hidup yang lebih baik dari orang tua kita kepada kita. Pembelajaran untuk yang lebih baik dari guru terhadap kita. Karena mereka memberikan hukuman bukan karena benci, bukan menghancurkan kita, bukan mematikan kita, tetapi mereka memberikan hukuman itu karena mengasihi kita dan ingin kita supaya bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu anak-anak layak ketika mereka mendapatkan hukuman apapun di rumah dari orang tua, di sekolah dari guru, jangan pernah jengkel, marah atau benci ketika hukuman itu diberikan kepada mereka. Melainkan sebaliknya, bagaimana caranya anak-anak itu harus melihat bahwa hukuman yang mereka terima itu adalah sebagai suatu alat kesadaran, alat untuk menyadarkan supaya adanya kebaikan dalam diri, dalam hidup anak-anak Allah. Karena dengan adanya kebaikan, pemahaman yang benar tentang hidup sebagai anak-anak Allah, di sanalah kita bisa menjadi pembawa kemuliaan bagi Allah. Di sanalah kita bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan dengan laku hidup yang menaati peraturan-peraturan, yang menerima hukuman dengan bijak, maka di sanalah hidup kita akan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Itu yang perlu kita menjadikan titik tekan kepada anak-anak. Nah, saudara yang menjadi pertanyaan di sini untuk tingkat anak TK, tingkat anak kecil, ada di situ disebut bagian daripada alat peraga seperti ini. Alat peraga ini mungkin baik untuk diberlakukan bagi anak kecil dan anak TK, kalau itu yang menjadi tugas kita, dengan membaca, menyimak, dan memperlakukan bagaimana cara yang disajikan di dalam buku ini. Tetapi untuk anak yang bisa dikatakan sebagai anak tanggung, memang perlu dibuat kalau bisa semacam suatu fragmen yang menampilkan terlebih dahulu bagaimana seorang anak yang mendapat hukuman. Lalu anak itu ketika mendapat hukuman dari gurunya atau dari orang tuanya misalnya, bagaimana sikapnya. Kalau sikapnya itu yang kita tampilkan memberontak, maka selesai sampai di situ. Dari sini ajukanlah pertanyaan kepada anak-anak itu, apakah tindakannya ini benar atau salah. Dari fragmen itu mulailah ajak anak untuk mulai memahami materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana yang sudah saya sajikan tadi bisa dijabarkan dalam bentuk fragmen dan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah bagi anak-anak, sehingga bisa mereka lebih memahami. Karena untuk anak tanggung sudah jelas mereka bisa memahami suatu cerita yang bisa dikatakan cukup panjang, apalagi berkaitan dengan sejarah. Saya kira itu yang bisa menjadi pembelajaran, materi yang bisa dipakai oleh saudara para pelayan untuk bisa menjabarkan yang lebih baik lagi di dalam pelayanan kepada anak-anak PA pada Minggu tanggal 29 bulan 3 2020 besok. Selamat